Halo mahasiswa-mahasiswi IPB Internasional, selamat datang di Vektor, Virtual Educational Creative Tutorial Room. Sebuah ruang belajar virtual yang akan memberi pengalaman belajar menggembirakan, dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Bersama saya, Chef Agung Parwati, kita akan belajar tentang cara membuat roti. Materi pembelajaran ini mengacu pada unit kompetensi membuat dan menyiapkan makanan yang mengandung ragi. Seperti apa prosesnya? Mari kita simak. Di industri perhotelan, roti biasanya disiapkan di section yang disebut bakery, sedangkan juru masak yang membuat roti sering disebut dengan baker. Sebelum memulai proses membuat roti, sangatlah penting untuk melakukan proses persiapan. Persiapan yang dimaksud di sini mencangkup persiapan diri, persiapan alat, dan persiapan bahan. Sangatlah penting bagi seorang juru masak untuk menguasai produk yang akan dibuat, selalu menjaga kebersihan diri pribadinya, dan tentu saja selalu mencuci tangan sebelum ataupun sesudah mengakhiri proses pengolahan makanan. Untuk kali ini kita akan belajar salah satu jenis hard roll bread yaitu French bread. Adapun bahan-bahan dalam pembuatan French bread yaitu hard wheat flour atau tepung terigu protein tinggi, instant yeast atau ragi instan, bread improver, salt atau garam, dan water atau air. Setelah semua bahan-bahan siap, kita siap untuk melanjutkan ke tahap dough making atau dough mixing atau tahap pencampuran adonan. Mula-mula kita akan campurkan tepung terigu protein tinggi, instant yeast, bread improver. Pastikan semua bahan yang disiapkan sudah ditimbang dengan benar. Selanjutnya, kita akan aduk bahan dengan menggunakan dough arm. Dough arm ini khusus digunakan untuk mengaduk adonan bertekstur padat. Selanjutnya kita akan campurkan air, kemudian setting kecepatan mixer pada kecepatan rendah atau low speed. Pada saat mencampurkan air, adonan akan mulai menyatu. Disinilah gluten mulai terbentuk. Gluten adalah protein pada tepung terigu yang tidak larut dalam air atau sering diistilahkan dengan insoluble protein. Setelah adonan menyatu, barulah kita akan masukkan garam ke dalam adonan. Garam dimasukkan terakhir agar tidak mengganggu perkembangbiakan atau kinerja dari instant yeast. Proses pencampuran ini atau proses dough making ini berlangsung kurang lebih sekitar 30-40 menit. Kita akan tunggu sampai adonan menjadi benar-benar elastis sebelum dilanjutkan ke tahap bulk fermentation. Dalam tahap dough mixing, adonan akan mengalami 4 tahap perubahan. Yang pertama adalah tahap pick up. Tahap ini di mana keadaan bahan telah tercampur rata menjadi satu adonan. Tahap berikutnya adalah tahap clean up,
di mana adonan mulai tidak lengket lagi di mixing bowl. Tahap ketiga yaitu tahap develop yang ditandai dengan adonan mulai terlihat licin atau halus. Dan tahap terakhir adalah tahap final di mana adonan sudah bertekstur elastis atau kalis. Nah, saat ini adonan sudah masuk ke tahap final. Adonan sudah mulai kelihatan elastis, jadi kita akan hentikan proses pengadukannya. Kita akan cek adonan. Nah, kalau saat ditarik adonan sudah transparan dan tidak mudah sobek, inilah tanda bahwa adonan sudah benar-benar elastis. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke tahap bulk fermentation. Sebelum adonan difermentasikan, ada baiknya adonan kita padatkan dulu. Taburkan sedikit tepung ke atas working table sebelum adonan dipadatkan. Setelah padat, adonan akan kita letakkan di dalam bowl. Jangan lupa untuk menutup bowl dengan menggunakan plastik. Ini bertujuan agar permukaan adonan tidak kering. Seperti ini. Setelah ini kita akan masuk ke tahap bulk fermentation. Nah, inilah adonan yang sudah melewati tahap bulk fermentation. Selama tahap fermentasi, yeast mulai memecah zat gula pada tepung menjadi CO2 dan alkohol. CO2 inilah yang menyebabkan adonan menjadi mengembang, sedangkan alkohol akan memberi aroma pada adonan roti. Selanjutnya, kita akan masuk ke tahap knockback. Tahap knockback dilakukan dengan cara menekan adonan lurus ke bawah untuk mengeluarkan udara yang ada pada adonan. Ini bertujuan untuk mengurangi atau menurunkan suhu adonan dan mengelastisitaskan kembali gluten. Seperti ini. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap cutting and scaling, yaitu tahap memotong dan menimbang adonan. Di sini saya akan dibantu oleh mahasiswa saya. Silakan. Dalam proses cutting and scaling kita membutuhkan peralatan seperti dough cutter, food scale, plastik untuk menutup adonan, serta bahan berupa tepung terigu untuk taburan di atas permukaan working table, menjaga agar adonan tidak lengket pada saat dibentuk. Bu, untuk adonannya dipotong berapa gram ya, Bu? 350 gram ya. Baik. Perlu diketahui bahwa berat roti di setiap bakery itu berbeda-beda. Untuk pembuatan French bread di kampus IPB Internasional, satu potongan French bread atau satu loaf French bread memiliki berat 350 gram. Ini akan menghasilkan kurang lebih 4 loaf baguette dalam pembuatan satu resipi adonan. Proses memotong adonan sangat penting dilakukan untuk mendapatkan roti dengan ukuran yang seragam. Setelah tahap cutting, kita akan lanjutkan dengan tahap pre-shaping. Tahap pre-shaping dilakukan sesuai dengan bentuk roti yang akan dibentuk. Sebelum membentuknya, kita perlu menaburkan tepung di atas permukaan working table tipis-tipis seperti ini. Ini disebut dengan proses dusting. Ya, kalian bisa ikuti saya. Kita padatkan adonan rotinya seperti ini. Karena French bread berbentuk memanjang, maka proses pre-shapingnya kita lakukan dengan bentuk oval seperti ini. Ya, tekan dengan bagus. Terima kasih. Seperti ini, Bu? Iya, bagus. Silakan satu lagi. Ya. Selain menggunakan
gerakan seperti ini, kita juga bisa padatkan adonan dengan menggunakan bagian belakang telapak tangan. Seperti ini. Ya. Nah, proses pre-shaping sudah kita lakukan. Selanjutnya, kita akan istirahatkan adonan. Kita akan masuk ke tahap fermentasi kedua yang disebut dengan intermediate fermentation. Jangan lupa untuk menutup permukaan adonan dengan menggunakan plastik agar permukaan adonan tidak kering. Intermediate fermentation dilakukan dengan waktu kurang lebih 10-15 menit. Ini untuk memastikan bahwa setiap adonan yang kita potong sudah mengembang. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap shaping atau tahap pembentukan adonan sesuai dengan bentuk roti yang diinginkan. Silakan. Jangan lupa sebelum kita membentuk roti, siapkan baking tray yang sudah di-grease atau dioles dengan butter seperti ini. Yuk. Jangan lupa lakukan proses dusting ya. Bisa dipadatkan seperti ini. Setelah adonan dipadatkan, adonan akan kita rolling hingga bentuknya lebih memanjang lagi. Panjang French bread kurang lebih 40-50 cm per loaf-nya. Oke, cukup. Seperti ini, kemudian adonan yang sudah dibentuk kita akan letakkan di atas baking tray. Oke, lakukan gerakan dari bagian tengah adonan ke bagian luar ini untuk mendapatkan bentuk atau ukuran yang sama dari ujung ke ujung adonan. Pada saat meletakkan adonan di tray, perhatikan bagian ujung dari adonan tadi, pastikan berada di bawah sehingga pada saat proses baking, adonan roti tidak terbuka. Nah, selanjutnya setelah tahap shaping, kita akan masuk ke tahap fermentasi terakhir atau disebut dengan tahap last proofing atau pan proofing. Jangan lupa plastiknya. Tahap final proofing ini akan berlangsung sekitar 45 menit. Tanda bahwa proses pan proofing ini berakhir, adonan akan mengembang dan bagian permukaan adonan akan lebih transparan daripada saat awal dibentuk. Setelah tahap final fermentation atau last proofing ini kita lakukan, maka saatnya kita masuk ke tahap terakhir yaitu proses baking. Sebelum proses baking, adonan French bread akan kita beri torehan sebagai ciri khas dari adonan French bread. Arah torehannya dari arah kiri ke bagian kanan. Kemudian pastikan pada saat menoreh itu kita sedikit melengkung untuk menghasilkan pola seperti daun pada saat French bread sudah matang. Seperti ini. Ya, mau coba? Silakan. Ya, posisi pisaunya benar. Ya, jangan terlalu ditekan adonannya. Oke, satu dulu. Iya. Babas mau coba? Boleh. Silakan.
Dipegang sedikit adonannya. Ya, di bagian atas. Ya. Oke, geser tangannya. Ya. Oke. Seperti ini ya. Nah, inilah adonan French bread yang sudah siap untuk kita bake. Proses baking French bread itu akan berlangsung kurang lebih selama 15 menit pada suhu 220 derajat Celcius. Inilah hasil French bread kita hari ini. Setelah matang, roti sebaiknya didinginkan di atas alat yang bernama cooling wire seperti ini, agar proses penguapan panas dari roti bisa menguap dengan baik, sehingga bagian bawah roti tidak basah. Demikianlah materi pembelajaran kita tentang cara membuat roti jenis hand roll kali ini. Selanjutnya, kita akan bertemu pada seri pembelajaran tentang cara membuat soft roll. Trust your virtual educational creative tutorial room by IPB International. See ya!